Dan akhirnya kalian bertemu bertiga tuh gimana ceritanya? Dewanda. Siapa Dewanda nih? Kayak aman. Kenapa? Sebenarnya nggak ada rencana sih Kak waktu itu. Jadi kayak aku lagi produksi lagu single aku yang sebelumnya. Iya. Aku sempat promo di sini kan. Iya. Terus lagu itu lagi produksi bareng sama Kanuki juga. Abis itu akhirnya kayak Kanuki ngasih tahu ada lagu ini. Oke. Terus kenapa geleng-geleng? Beda nih jangan-jangan. Terus Empat lupa. Ya. Lagi sama-sama galau. Terus kita ngobrol selama lama-lama. Kita kayak seru deh kalau bikin lagu duet gitu. Iya. Dan akhirnya Nuki nulis dari cerita yang pada saat itu kita ngobrol. Terus pada saat itu gue udah tahu tuh Dewanda dari Nuki gitu Oke. kan. Karena waktu itu Nuki udah beberapa kali ngerjain lagu sama Dewanda juga. Terus pertanyaan gue pertama kali cuman kayak Nuk, lo yakin lo pengen bikin lagu apa? Galau ya, dengan galaunya. Sekarang dengan lagu yang upbeat. Berdua duet sama Mas Eros, gimana rasanya? gitu aja sih. Gitu aja. Enggak. Seru banget. Gak ada yang berkesan sama Mas Eros ternyata ya. Aku aja kali yang jawab ya. Kawan-kawan. Aku yang jawab aja kali ya. Aku pelawak kan aslinya. Seru-seru banget karena ini sesuatu yang beda banget. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih! Kita di pojok nih! Kita gak berdua aja nih Mas. Betul sekali. Ini rame nih kali ini nih. Ada dua lelaki tangguh Ya. dan satu wanita cantik. Yo Ada Dewanda, ada Mas Eros Cokro dan Nuki Nare. Halo guys, selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Gue mau nanya dulu boleh? Apa? Boleh? Ini kan kamera banyak banget nih, gue ngeliatnya kemana sih? Oh yang ini aja nih. Iya. Terus itu juga ada. Itu enggak ada ya? Oh enggak ada. Nggak kelihatan ya? Gak usah lampu. Gak usah diada. Enggak usah diada-adain. Gak boleh. Apa? Enggak. Tadi gue mau gini nih. Oh, yes. Jangan. Sarangheong. Iya. itu dia. Perjalanan ke sini gimana guys tadi? Lancar, alhamdulillah lancar. Yang paling jauh tadi ya. Ada subuh deh. Daripada subuh. Habis sahur. Kalau gue dari Bintaro, jadi gue gak Aman lah ya. Enak ya dekat. Dekat. 4 jam lah, tadi 4 jam. Waduh 4 jam dari Binjai. Ngapain dulu itu? Dari Naik haji. Pilgrimage. Kayak kalau 4 jam dari Bintaro, Pamulang 10. Kok kompetisi? Gue 11. Nah ini kita ngomongin soal perjalanan musiknya teman-teman dulu nih. Boleh. Kita ngomong dari Mas Eros dulu kali ya. Ya. Boleh. Kan biasa gini, jadi gue nyanyi itu dari... Nah ini nih pas langsung, banget. bisa langsung. Usah Pas ditanya itu banget. Pas banget ya. Kesel Coba. banget. Jadi tuh gue nyanyi itu... Mas jangan buang-buang mas. Ayam. Jadi gue nyanyi tuh dari kecil. Terus biasanya lucunya, iya pas gue lahir gue bukannya nangis tapi nyanyi biasa gitu. Oh. Boleh nggak? Kita tanya iya. pertanyaan next aja boleh nggak? Agak bingung. Dewanda aja deh kayaknya. Kenapa? Nyanyi dari kapan? Nah, Ini penyiar barunya. oh iya penyiar barunya ada Mas Eros kita. Kita enggak ada kerjaan Mas nanti Mas. Oh iya kita digeser bentar lagi ya. Oke. Nah ini dia. Saya kaget saya nunggu jawab. Saya nunggu jawabannya baru satu. Ini Padahal nggak nanya puasa siapa loh. jadi maksudnya? Ya udah boleh deh dijawab dari Kak Dewan dan Bule. Oke. Berapa kali nyanyi itu kapan sih? Basic dulu aja. Iya. Sebenarnya udah pernah nanya gak Iya. sih dulu? Iya, tapi Gak kan mungkin apa-apa, ada teman-teman yang baru tanya. dengar. Iya. Ini kan banyak orang-orang yang belum tahu. Aku nyanyi sejak TK sih. Nah kalau Mas Eros dari kapan? SD. SD. Iya kan pertama kali jawab apa? Lu SMP kan? SD, SMP. Iya bener. Gua nggak pernah Gimana? Pertama kali inget gak? Pertama kali lu nyanyi itu mainin lagu apa? Padi begitu indah. Padi begitu indah. Itu dicekokin keluarga apa emang lu demen dari radio atau gimana saat Emang itu? suka aja dulu gue kelas SD, kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3 tuh ya. Udah padi itu ya. Belum ada tuh Dewanda tuh. Belum ada di mana. Iya bener lagi deh, belum ada tuh. Apa lagunya yang mana tadi? Symphony number 9. Begitu indah. Begitu indah. Kan belajar chat gitar gitu kan. Intronya. Belajar tuh dulu SD kelas 2. Lu dikenalin musik-musik begitu berarti emang ngulik. Emang ngulik sih. Karena memang kayak grow up sama musik-musik yang ini agak pick me kedengeran. Tapi beneran kayaknya gue SD tuh gue mulai dengerin Eminem, Slipknot gitu, Korn gitu. Jadi kayak Lain sih. emang suka aja sama musik. Jadi referensinya ke terlalu lebar pada saat itu.
Oh, Oke. Even dari radio gitu juga lu ngulik itu ya saat itu ya. Iya. Radio kan dulu kan lebih MTV ampuh Iya. gitu kan. Mereka kan lebih banyak apa ya namanya tuh ya, source-nya lebih banyak ke gue, dan kebetulan gue suka banget sama musik-musik itu aja sih. Tapi sebelumnya pernah ngeband, maksudnya kan lu dengerinnya kan referensinya Slipknot, Korn gitu-gitu ya. Ngeband. Ngebandnya bawain apa tuh waktu itu? Itu Begitu Indah tadi gue pertama kali gue pensi itu SD. Gue bawain Begitu Indah sama band. Oh dari SD udah pensi tuh ya? Nama band gue Spektrum. Pada saat itu gue kira keren. Pas gue makin kesini Spektrum kan artinya itu nggak bener gitu. Ya menurut gue Spektrum tuh keren gitu. Akhirnya ya udah akhirnya ngeband terus. Ngeband terus? Nah akhirnya bisa jadi solois kayak sekarang nih? Itu titik baliknya kapan? Gak ada yang mau bikin band sama gue. Oh ya? Kita buat kali ya abis ini ya. Berat mas. Pada saat itu SMA kayaknya gue mulai kayaknya seru deh kalau gue solo gitu, dan gue nulis lagu juga, dan ternyata kebetulan ketemu sama orang-orang yang emang pas aja sih. Oke, soalnya kan kalau misalnya orang akhirnya memutuskan solois kan, kalau teman-teman gue ya, akhirnya ngerasa yang kayak ini ada satu hal yang pengen gue keluarin banget, tapi kalau sama band nggak bisa nih. Lu ngerasain itu gak tapi? Mungkin secara alam bawah sadar mungkin iya, tapi gue untuk secara eksplisit gue ngomong gitu sebenarnya sih enggak sih. Oh enggak ya? Tapi memang kayak gue lebih ke nggak mau bagi duitnya aja, jadi gue udah buat gue aja semua. Agak pelit ya itu konsepnya. Iya. Lebih ke kami kapitalis. Akhirnya monopoli. Ternyata pas udah jadi solois malah nggak ada duitnya. Kan dibagi ke session semua gitu ya. Udah deh nggak apa-apa. Lebih banyak malah ya kebaginya ya. Banyak. Jadi ya, tapi memang itu sih. Mungkin secara alam bawah sadar bener gue ada beberapa yang mungkin visi gue maunya begini, misinya begini, takutnya nggak bisa nyambung sama yang lain, jadi lebih baik saya berlari sendiri. Gitu pada saat itu. Oke. Karena juga kalau misalnya sendiri ya ada plus minusnya sih ya. Benar. Bisa berkaryanya sendiri, tapi ya tadi negatifnya mungkin gak ada teman sharing kali ya. Iya. Bener, gue punya fun fact sedikit, boleh gak? Boleh dong. 2014 gue tuh pernah ke Star Radio. Oh ya? Iya. Tahu gak apa yang gue promoin? Apa? Lagunya Krisye. Oh ya? Jadi first single gue untuk masuk ke profesional tuh lagu Religi. Lagu yang mana ya? Akan datang hari. Gue pas liat fotonya, Islam nih. Kok Muslim? Islam nih. Pernah. Oh pernah ya? Pernah ada CD itu, aku gak boleh nyebutin merek ayamnya ya? Iya. KFC. Oh, jangan Gak boleh sebut KFC. Kita kan Star Radio, Oh, jagonya iya. ayam juga. Oke, Popeyes ini. Iya, gitu. Almas ya? Ada di situ. Gue lagi baca doa gini. Gue bangga banget. Wah anjir. Masih ada di CD-nya di Almas? Enggak. Enggak, harusnya di belakang ada ya. Di belakang di rumah sebelah ada tuh. Harusnya di belakang ada ya. Di gudang kan? Apa? Di gudang. Enggak di ruang RMD kita ada harusnya. Masih kesimpan tuh Masih dengan di rapi. sebelah rumah sebelah juga rapi banget tuh. Fun fact bro. Keren. Lu gak tahu kan? Keren. Ih, 2014. 2014 tuh. Gue masih SD. Sama kayaknya gue. Gue itu rekamannya kelas 2 SMP. Itu gue 2014 SMP kelas 2. Oke. Nah, berarti akhirnya udah perjalanan sampai sejauh ini gitu ya. Habis itu ketemu teman-teman gitu ya. Nah sekarang mau nanya sama Mas Nuki nih. Iya. Pertama kali Mas Nuki terjun bermusik tuh kapan Mas Nuki? Bermusik. Nah. Iya. Bermusik 2 SD ya. Di paksa les. Oh dipaksa Oh, justru ya? les. Produk ambisi orang tua. Kamu harus piano klasik gitu-gitu lah. Gak asik deh pokoknya. Oh ya? Nah cuman pas SMA ternyata piano banyak. Ada yang suka mungkin cewek gitu ya. Oh ini tujuan hidupku. Oh, untuk show off. Iya. Ya udah abis itu mulai coba profesional tuh. Kayaknya waktu itu diproduserin sama Dori Kalmas, itu yang bikin lagu Titi DJ tapi almarhum. Nah dari situ belajar songwriting kan. Oke. Oh begini. Ini kayaknya ada tantangan lain selain klasik yang menurut gue dulu susah banget. Ternyata ada susah yang lain, itu bikin lagu yang sesuai sama maunya kebanyakan orang. Oke. Gitu. Karena maunya sendiri semua orang juga bisa gitu kan. Iya. Nah ini susah banget nih gimana caranya gitu. Iya. Akhirnya pertama kali bikin lagu buat Indonesian Idol juga. Kayaknya angkatannya Kunto Aji deh. Nah dari situ pas pertama kali lagunya kepake terus dinyanyiin terus rilis. Itu kayak wah ini ternyata dari kecil gue dipaksa main piano, ternyata gue dapet kesenangannya di sini. Gitu. Bikin gitu. Bikin terus dinyanyiin sama orang tuh rasanya lebih puas aja gitu. Nah dari situ lanjut
produce. Cuman sekarang fokusnya di industri anak-anak kebanyakan sih. Oke. Animasi gitu-gitu. Dan akhirnya kalian bertemu bertiga tuh gimana ceritanya? Dewanda. Siapa dulu? Dewana nih. Kayak aman. Kenapa? Oh. Sebenarnya nggak ada rencana sih Kak waktu itu. Jadi kayak aku lagi produksi lagu single aku yang sebelumnya. Iya. Aku sempat promo di sini kan. Iya. Terus lagu itu lagi produksi bareng sama Kanuki juga. Abis itu akhirnya kayak Kanuki ngasih tahu ada lagu ini. Oke. Terus kenapa geleng-geleng? Beda nih jangan-jangan. Terus abis itu akhirnya aku dengerin lah lagunya, aku suka. Terus katanya ini lagunya buat duet gitu. Judulnya duet. Judul projectnya lagu duet. Lagu duet. Bukan Asmara Nala. Belum ada judulnya Saat waktu itu. Ha-ha. Oke. Terus abis itu akhirnya kayak duet sama siapa ya Kak gitu kan bingung. Abis itu akhirnya aku cari-cari Kanuki, ternyata ada temennya Kak Eros. Lagi pas banget produksian juga sama Kanuki. Iya. Sulit gak tuh akhirnya bisa kerja sama bareng tuh? Soalnya kan dadakan juga kan ya? Sulit Sulit sih enggak sih. Sulit sih enggak sih karena kalau sama Eros kan kayak kita mulai juga barengan ya. Mentalitinya, hustlernya, kayak itu udah mirip ya. Ayo puji saya terus. Jadi kayak nggak perlu nyamain visinya atau spiritnya gitu-gitu kayak. Ros ada ini nggak? Gas. Berarti siap komit gitu. Oke. Sebenarnya waktu itu 2024 ya, 2023 ya. Mulainya ya. 23 24 lupa. Lagi sama-sama galau. Terus kita ngobrol lama-lama. Kita kayak seru deh kalau bikin lagu duet gitu. Dan akhirnya Nuki nulis dari cerita yang pada saat itu kita ngobrol. Terus pada saat itu gue udah tahu tuh Dewanda dari Nuki gitu kan. Karena waktu itu Nuki udah beberapa kali ngerjain lagu sama Dewanda juga. Terus pertanyaan gue pertama kali cuman kayak Nuk, lo yakin lo pengen bikin lagu upbeat gitu. Karena ini sepertinya Dewandanya kan musiknya mellow tadinya kan. Terus ternyata pas rekaman gak ada halangan sama sekali. Salah satu halangan kayak lebih ke karena gue Bintaro di Bekasi, di Bogor. Jauh. Karena jaraknya aja ya untuk ngatur Setiap waktu perjalanan ketemu. tuh kayak aduh ya Allah. Titik temunya di mana? Gitu. Titik temunya di mana? Pas di rumahnya kayak aman. Oke. Tapi perasaan gimana untuk Mas Eros nih? Sebelumnya kan duetnya sama cowok ya, rata-rata ya. Sekarang sama cewek. Seneng. Sebenarnya kalau menurut gue, ini mungkin jawaban gue akan klise banget nih. Tapi menurut gue kolaborasi dan gitu-gitu seni gitu kan menurutnya nggak bisa dipaksain ya. Bener. Dan ternyata memang belum saatnya aja pada saat itu. Dan sekarang gue ketemu Dewanda. Terus akhirnya dengan lagu yang seperti Asmara Nala ini cocok gitu sih. Tapi mau mayoritas ngeproduksi tuh lagu-lagu cinta ya? Karena menurut gue love is universal language. Oke. Iya, jadi gue alasan gue akan terus ke cinta sih. Oke. Kalau gue pribadi ya. Menurut keyakinan saya. Kembali lagi menurut keyakinan. Tapi kayak menarik, gue pengen dapat angle cinta dari orang-orang yang bikin lagu tentang cinta gitu loh. Tapi abis ini kali ya. Boleh. Aduh, nyaman banget nih teman Tangerang. Kalau lagi nyari sofa yang PW kayak gini nih, lu bisa langsung cek Ajak Furniture. Nah, ini kita pakai juga buat podcast kita nih, yang sofa Shih-Tzu 3-seater yang warna dark grey. Kece banget ya. Nah, langsung aja lu cek tuh di Instagramnya di @ajak.co.id dan langsung cek di semua e-commerce favorit lo, namanya Ajak Furniture. Sip. Perasa juga Damran. Yes, bener banget. Dan kita masih barengan sama Mas Eros Cokro, Nuki Nares dan Dewanda di sini. Enggak boleh tepuk tangan nih. Oi, tepuk tangan dong. Ada semangatnya sekali nih lo. Banget ada penontonnya ya. Kalian dibayar Rp1.000 loh. Emang ada ya? Enggak ada. Oh, jangan diada-adain Mas. Kalau misalnya lu mau ada-adain, adain sesuatu yang nyaman aja Mas. Ada apa itu Mas? Misalnya kayak sofa kita nih yang buat tempat kita syuting. Iya. Itu telak nyaman lah itu. Nyaman ya? Iya dong. Nyaman gak sih? Nyaman banget nih, aku dari tadi senderan. Nah kan. Karena sofa ini tuh dari Ajak Furniture. Ajak Furniture, Bener. Nih sofa yang Shih-Tzu 3-seater. Kalau misalnya gue mau beli, nanti di mana Mas? Lo cek aja di Instagramnya di @ajak.co.id atau mungkin ke e-commerce favorit lo di Ajak Furniture. Benar. Nah di sini nih. Di sini. Nah, Di atas. Thank you editor ya. Thank you editor, ada celing harus bunyi gitu ya. Iya. Gedein palanya. Nanti Apa? apa? Apanya? Lanjut Mas. Lanjut. Lagi puasa. Puasa Mas Damro. Silakan Mas, lanjut Mas. Jadi kita ke Dewanda sekarang. Sekarang sebelumnya kan lagunya yang kesini kan mellow ya, dengan galaunya. Sekarang dengan lagu yang upbeat.
berdua duet sama Mas Eros, gimana rasanya tuh? Gitu aja sih. Gitu aja. Enggak. Seru banget. Gak ada yang berkesan sama Mas Eros ternyata ya. Aku aja kali yang jawab ya. Kawan-kawan. Aku jawab aja kali ya. Aku pelawak kan aslinya. Seru-seru banget karena ini sesuatu yang beda banget sih Kak. Bener. Lagu-lagu aku yang sebelumnya kayak nangis-nangis, galau, sedih gitu ya. Mungkin kalian yang ngedengerin kayak sambil di pojokan sendirian gitu kan. Buka keran gitu. Agak takut ya. Nah kalau misalnya ini lagunya bisa didengerin sambil naik mobil, sambil rame-rame sama teman-teman singelong gitu. Jadi kayak beda banget, seru. Seru Mas Damron. Iya, vibes-nya berbeda gitu kan dari sebelum-sebelumnya. Kita nggak ada project duet gitu Mas? Apa? Duet. Lu ada Mas, kita ngomong Janggal situ. The Jangles. Belum jadi-jadi sampai sekarang ya. Benar-benar. Judul lagunya apa Mas? Apa? Judul lagunya? Judul lagunya, aduh lupa lagi Mas. Gak usah disangkat. Suka nembak ya. Iya nih suka disangkat bahaya dia nih. Belum prepare. Bikin panik ya. Tapi emang konsep, balik lagi ke obrolan sebelumnya ya. Emang konsep teman-teman kayak misalnya Dewanda, Mas Eros gitu ya. Itu emang bahas lagunya tuh percintaan memang ya. Lagu Kalau aku aku nggak semuanya cinta sih. Ada beberapa yang kayak tentang kehidupan gitu-gitu. Cuman memang lagu kan tergantung orang yang menginterpretasikan kayak gimana Setuju. ya. Jadi kayak bisa jadi suatu pengalaman, ditarik jadi ke pengalaman cintanya juga bisa. Iya. Oke. Ada nggak yang akhirnya bilang ke kamu kayak ternyata nih sebenarnya kamu menunjukkan lagu ini sebenarnya buat kehidupan gitu. Tapi akhirnya jadi orang menginterpretasikannya jadi cinta gitu. Ada salah satu lagu aku judulnya Pantas Bahagia. Oke. Jadi kayak kalau aku sendiri pas lagi nulisnya tuh memang yang kayak lagi ngerasa down sama kehidupan, kayak lagi capek gitu. Tapi ada beberapa komen-komen yang aku lihat kayak, aku lagi sakit hati banget nih Kak ngedengerin ini, kayaknya aku pantas bahagia deh gitu. Emang saat itu kalau kamu nulisnya membayangkannya apa? Lagi ngerasa kalau semua orang tuh pantas bahagia aja sih. Kan kayak semua orang pasti ada apa ya, jatuhnya, ada kayak apa ya, naik turunnya hidup gitu kan. Dan menurut aku di balik itu semua orang tetap pantas bahagia. Oke, walaupun lagi struggle kayak gimana, walaupun lagi ada banyak masalah seperti apa, tetap pantas buat bahagia gitu ya. Pantas. Kita pantas gak Mas? Apa? Kita pantas Pantas nggak? dong. Pantas ya? Siapapun pantas bahagia, men. Walaupun kering ya. Iya. Kan sumber kebahagiaan bukan cuma dari satu titik doang, kayak Betul. banyak sumbernya kan. Iya, ngobrol sama teman-teman bikin kita bahagia. Di sini aja bikin bahagia, iya kan? Amin. Kalau Mas Eros emang fokusnya ke cinta-cintaan ya lagunya ya? Iya sih sebenarnya memang pada saat itu memang kan balik lagi tadi ya, gue nggak maksain ya kalau mau nulis lagu gitu ya. Jadi yang memang sedang terpikirkan gue tulis, dan kebetulan lately beberapa waktu lalu memang most of the time gue lagi soal merasakan perasaan aja sih. Oke. Sebenarnya. Lebih perasaannya lebih spesifik ke cinta berarti ya? Iya bisa dibilang iya sih, tapi sebenarnya balik lagi dari kayak Dewanda ada beberapa lagu gue yang nggak cinta juga. Yang terakhir kan sama-sama mau ya? Sama-sama mau tuh kan cinta iya. Iya. Tapi lu pernah bikin lagu sakit hati gak sih? Enggak. Sama sekali gak pernah? Karena emang belum pernah ada di fasenya atau karena emang mood lo tuh pengennya ya udah gue pengennya kalau lagi sakit hati pengen yang bagus-bagus aja? Gue lebih ke yang kedua. Gue kalau misalnya even gue sakit hati pun gue nggak mau gue bawain sampai dalam gitu. Ada alasan spesifik gak tuh? Karena seni itu bahaya menurut gue. Karena ketika kita udah sugestikan diri kita dengan sesuatu yang sedih, kita susah banget untuk ngangkat diri kita sendiri gitu. Dan gue merasakan kalau misalkan orang seperti gue gitu yang apa cukup apa ya besar presence-nya gitu ya. Kalau tiba-tiba gue memberikan lagu sedih malah akan terlalu jomplang gitu. Iya sih. Emang gak, gue bayang gak kalau gue nyanyi itu bakal sudah terlalu lama sendiri kayak apa sih Ros? Terus dia pakai mungkinkah? Enggak lu banget sih. Yang ada orang kayak apa lu gitu. Karena emang lu ngebawanya dari awal seperti itu berarti. Nah, tepatnya memang mungkin gue gara-gara ini akan panjang jawabannya karena menurut gue ya tadi sih gue nggak mau ngebuat orang berlarut-larut aja sih. Iya sih, jadi gue berusaha. Even sebenarnya Asmara Nala tuh liriknya sedih. Iya. Sebenarnya liriknya Asmara Nala tuh sedih banget, tapi pas Nuki dengerin ke gue, Dewanda membawakannya dengan riang, menurut gue sedih dan gak balik lagi tadi interpretasi aja sih. Iya sih. Gimana angle-nya aja nangkepnya ya. Betul. Iya. Tapi lu sorry nih ya, jadi aman. agak jauh nih nanya nih. Aman. Tapi kalau akhirnya lu bikin lagu, sebenarnya lu lagi di fase yang down gitu mungkin. Misalnya ya. Terus lu bikin lagu yang senang-senang.
Ada yang lu pernah ngerasa kalau itu sebenarnya denial nggak? Banget lah. Dan itu baik gak sih seniman mana ada sih yang gak denial menurut gue. Iya. Menurut gue baik gak baik balik lagi sih kalau misalkan jualannya bener kayaknya gak baik ya. Kayak contohnya misalkan di gue ngomong Mas Kunto Aji aja gitu. Waktu dia nulis Sudah Terlalu Lama Sendiri itu orang kiranya pada saat dia lagi single. Padahal enggak, pada saat dia sedang happy-happynya menikah dengan istrinya. Jadi menurut gue selama kita feel-nya dapat dan yang mendengarkan kena apa yang kita sebutin menurut gue nggak akan terlalu jauh sih. Karena Dewanda di lagu ini pun sebenarnya gue seneng banget karena ternyata gue melihat Dewanda yang beda gitu. Jadi enak juga nyanyinya gitu. Gitu sih. Oke. Masuk ke Asmara Nala kali ya? Iya. Dan sekarang ke Mas Nuki yang penulis lagunya ya. Kan banyak juga lagu-lagu cinta yang dibuat ya. Nah sama tuh pertanyaannya. Kenapa banyak cinta-cinta yang terluka yang dibuat lagunya? Baik cinta-cinta. Mungkin karena pertama itu kerjaan gue bikin lagu. Terus semakin banyak lagu, semakin banyak banks, ada kemungkinan semakin banyak uang. Wah iya Semakin banyak cuan. Tapi kalau saya sih gak mikirin uang ya, memang dia gitu. Kalau saya mikirin uang. Saya seniman soalnya. Oh ini bisnis berarti. Saya bisnismen, saya bukan seniman. Saya ngumpulin Bisnis uang. wise ya. Ini artis saya. Enggak sih. Kalau terus seneng aja kalau bisa nge-capture cerita orang atau cerita kebanyakan orang. Masalah universal ya kali ya. Gak cewek gak cowok itu punya orang yang disuka dikejar gitu kan. Kalau cowok ya ngelihat kode terus baca-baca kode cewek terus tarik ulurnya. Kalau cewek kan nunggu. Cuman bisa kode story foto ya mukanya. Aduh dibalas gak ya gitu. Emang iya deh. Emang iya Wan? Suka kode-kode story gitu? Gitu ya, kalau cewek gimana? Walaupun sekarang cewek juga, walaupun Maksudnya cewek-cewek yang di sini. walaupun sekarang cewek udah banyak yang agresif ya. Wow iya. Gak apa-apa juga. Kalau Gak apa-apa juga dong. Gak apa-apa juga. Beda-beda kan soalnya kan. Coba sebutkan. Kalau Dewanda tuh seperti apa sih? Kuisin aku terus. Tentang aku paling kecil sendiri. Story quotes gitu gak? Iya. Love will find you. Roasting tipis. Ini roasting loh. Tapi kalau Mas Duki nih, lu pernah bikin lagu berdasarkan cerita orang gak? Banyak sih. Ada gak cerita yang menurut lu kayak, ya ini miris banget lagi? Yang bikin lagu orang suka sama sofa gimana Nuk? Orang suka sama sofa. Pokoknya di AJG. Ini maksudnya mau promo ya. Nyaman banget loh. Nyaman. Mau bikin lagu buat Ajak. Thanks to Eros ini. Ini nomornya Mas Luki ya. Yang menyayat banget ya. Sebenarnya benar yang dibilang Eros, dia nggak pernah bikin lagu patah hati. Tapi gue bikinin lagu dia yang patah hati. Oke. Dari ceritanya Eros. Tapi yang nyanyi bukan beliau. Udah, cuman di banking dulu aja. Udah. Tapi dari pengalaman pribadi pasti jauh lebih banyak dong. Nah, Nggak pernah pacaran mas, taaruf aja. Masya Allah. Mau jadi ustad. Kamu jadi ustad. Oh iya. Bener. Kan ada peribahasanya. Apa tuh? Tak kenal maka ta'aruf. Iya. Tak kenal maka tak kabur. Tak kabur. Beda era Dewana gak ngerti tuh. Apa? Oh iya. Pernah denger itu gak? Yang mana? Tak kenal maka ta'aruf. Dengar kok. Udah kan bagus. Dari SMA tuh ya berempat tuh ya. Dengerin itu tuh ya. Tenang. Dengar. Ketahuan. Kita SMA Dewanda masuk TKB. Yo lu masih kecil banget. Ngapain sih bercanda. ngapain itu om gitu. Emang SMA kalian tahun Bercanda. berapa? Oh, iya. Lagi. 2007. Beneran tapi kan? Bener 2007 aku TK. Iya bener. Gua SMA 2008. 2008. Gue berapa ya? Enggak. Gue 2012 gue. 2011 gue SMA. Gue SMA 2011. Dan kalau misalnya teman Tangerang nih, kalau misalnya mau nanya-nanya gitu. Halo teman Tangerang, jangan lupa buat dengerin terus Radio Tangerang di 107,3 FM dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di @starradio Tangerang. Dan langsung lanjut aja ya buat nonton video YouTube ini nih dan jangan lupa subscribe di Star Radio Tangerang. Oke, kita masuk lagi ke videonya. Dan masih barengan sama teman-teman, ada Dewanda, ada Mas Nuki. Oke, kita masih seru-seruan bareng teman Tangerang. Dan ngomongin soal Asmara Nala ya. Ih, benar. Asmara Nala tuh apa sih sebenarnya? Nah,
penulisnya lah yang cerita. Asmara Nala. Ini nih dari bahasa Jawa Sanskerta. Artinya tuh cinta di dalam hati, cinta yang indah, cinta yang serius, cinta yang sungguh-sungguh, multitafsir. Ini judulnya tuh rangkuman dari cerita liriknya. Liriknya kan menunggu, melihat celah, sampai kapan dapetin kamu gitu-gitu. Nah itu kan kesungguhan orang ngejar cintanya yang lebih dari 3 bulan. Kalau kata psikolog lebih dari 3 bulan udah sayang. 3 bulan ya? Lebih dari 3 bulan tuh udah sayang berarti. Aku gak pernah ngomong gitu ya. Tapi emang aku kebetulan karena aku sekarang lagi belajar tentang relationship gitu-gitu. Orang tuh memang mulai jatuh cintanya tuh 3 bulan 4 bulanan. Tapi kalau yang kayak benar-benar jatuh cinta yang beneran intens gitu biasanya butuh waktu 6 sampai 2 tahunan lah. 6 tahun sampai itu ya? 6 bulan. 6 tahun sampai 6 tahun sampai 2 bulan. Oke, terus. Iya, jadi mungkin emang relate banget sama lagu Asmara Nala secara psikologi juga gitu. Dan di liriknya kan ada verse-nya tuh setahun mencari celah. Setahun mencari celah. Setahun mencari celah. Kapan cari celah terakhir, men? Gimana? Tiba-tiba dia ditembak balik. Gimana? Kapan terakhir kali nyari celah gitu? Celah ya, udah lama Mas. Udah lama ya. Lama banget Mas. Gak ada kepikiran buat nyari celah lagi. Dia mukanya shock loh. Iya. Ntar lagi ya. Oh gitu ya kan saya cuma nanya doang. Iya. Saya kan kita selalu mengeluhkan hal yang sama. Kalau siaran. Cocok lagunya cocok. Iya. Nanti kita sama Mas Abi ya kali ya. Oh iya. Berapa lama berarti proses pembuatan lagu ini? Dapat lagunya dari proses penulisan mungkin ya. Dapat lagunya malam-malam, disimpan voice note dulu terus tidur. Besoknya baru dibikin mungkin sama musik 6 jam kayaknya. Terhitung cepet banget berarti. Maksudnya jago soalnya jago. Iya sih. Soalnya jago. Iya sih. Thank you bro. Nuki N-nya talenta. Makanya pas dikirim voice note ada yang kayak nanti belum tidur. Terus pas belum tidur dikirim baru tahu. Ini baru tahu sekarang nadanya apa ya? Nadanya apa? Jadi pokoknya kalau cepet tuh 4 sampai 6 jam, kalau lama 4 sampai 6 bulan. Itu terjadi. Kita ngomongin lagu sama cinta sih. Nah ini bisa lagu bisa cinta. Soalnya gue biasa intens gitu, biasanya sama orang 4 jam. 4 jam langsung sayang gue. Bisa cepet ya? Cepet banget. Cepet ya? Bisa gitu ya? Keren. Buat Mas yang 4 menit santai aja Mas. Oh iya. Emang 4 menit Mas? Tergantung bulan puasa. Ini kan ngobrolnya kan. Ngobrolnya kan. Abis itu langsung pulang gitu. Astagfirullah. Tapi maksudnya Asmara Nala ini dirilisnya tuh udah dari kapan sih keluarnya? Enggak dong. Tanggal 16 ya? 2 minggu. Tepat 2 minggu. Tepat 2 minggu. Iya. Besok tepat 2 minggu. Pokoknya kita udah janjian kita mau ke Star Radio pas hari pertama puasa. Oh iya benar-benar ya. Padahal baru tahu tadi siang gue. Nanya udah tahu sofa aja. Tahu sofa aja. Sebut lagi. Nanya sama Dewanda yang biasa bikin lagu yang melo gitu. Pendengar kamu gimana pas tahu Asmara Nala? Dengerin Asmara Nala gitu. Kaget sih sebenarnya mereka kayak kok Wanda keluarin lagu kayak gini ya sekarang gitu. Beda banget soalnya kan sama lagu-lagu aku yang sebelumnya. Iya. Terus kamu nanggepinnya gimana tuh? Yeay. Ada yang nge-hate gak sih? Hah? Ada yang nge-hate gak sih? Nge-hate? Maksudnya kayak gak suka gitu. Nge-hate. Nge-hate gitu. Gak tahu ya. Gak tahu Kak. Soalnya aku emang tergantung gimana nangkepnya sih. Iya, karena aku gitu gak ya. yang kayak rajin banget ngeliatin komenan satu-satu. Paling kalau yang kayak nge-mention baru aku kayak repost Di DM gitu. ada sih mau aku bacain gak? Gak usah. Itu tuh yang kayak gitu-gitu Kak. Aku menjaga diri sih soalnya. Enggak, kalau aku makin toxic makin baca. Oh gitu Mas. Dibalas, tapi itu dibalas ya. Soalnya Tapi gue kayak balasnya pakai fake account. kayak udah tahu kan, maksudnya kayak pasti ada aja gitu yang suka atau nggak suka gitu kan. Jadi Pasti kayak kan? aku kayak ya udahlah lebih baik nggak tahu sama sekali aja gitu. Menjaga diri aja. Dan gue kalau bisa lihat Mas Eros kan sosoknya dari tadi ngobrol tuh fun banget ya. Terbuka gitu kan apa adanya banget. Lu kalau bisa nanggepin hate comment gimana Mas? Gue katain balik lagi. Iya kan? Bener kan? Sama gue tahu lagi. Gue katain balik lagi. Tapi enggak sih menurut gue, karena gue bawaan gue tuh, saya tidak pernah membenci orang ya. Jadi, Oh iya. jadi lebih ke kayak
ya gue katain balik aja itu karena menurut gue mereka memang nggak ada hal lain yang mereka lakukan untuk nge-hate aja sih kalau menurut gue. Fun fact lagi, ada penelitian hate comment paling jahat di seluruh dunia tuh Indonesia. Parah. Memang itu Dibandingin sama netizen luar negeri itu paling parah Indonesia. Karena Indonesia tuh ada yang kayak pagi-pagi nge-hate lupa, siang lagi makan siang. Jadi kalau Amerika tuh enggak tuh. Sekali aja gitu. Jadi mereka benar-benar pengen hidupnya buat itu. Tapi lu buzzer. pernah ada di fase yang kayak capek banget gak sih ngeliat itu? Enggak lagi. Oh ya? Menurut gue ketika lo mengeluarkan sebuah karya dan semuanya suka, something wrong justru menurut gue. Oh ya? Oke. Ketika ada satu orang yang tidak suka, berarti you're doing it right. Oh, karena gak mungkin semua orang sepaham sama lu gak sih? Iya. Ya Nabi Muhammad aja dulu ditimpuk sama batu ya. Iya sih. Belajar agama bingung kan semua jadi agama kan. Tiba-tiba ya. Mulai Lagi puasa soalnya. Masya Spesial Allah. Ramadan. Iya. Masya Nanti Allah. abis ini Ustadz Nuki akan memberikan kultumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Soalnya berat lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita mau buka nih Iya bentar lagi. Oh iya. Ya. Makasih teman-teman ya. Mohon maaf. Langsung bubar. Daripada bubar dulu. Sebelum cabut nanti kita Iya. todong buat nyanyi dulu. Boleh. Kan Oki juga mau nyanyi soalnya Oh katanya. nyanyi trio sekarang. Sebenarnya gue dari tadi bingung. Jadi gue datang ke sini, gue mau Dewanda. Wan kita nanti mau gimana? Mau akustik atau mau minus one? Oke deh, kayaknya akustik. Harapan kita kan Nuki bermain Main, dong. iya. Kalau misalkan nih minus one, gue nyanyi, ngapain? Gue lagi puasa. Masalahnya ada Iya visual. juga ya. Iya juga ya. Tuh gue suruh gini, gak mungkin. Jadi emang paling banget akhirnya gitu gue tadi sama Dewanda memutuskan untuk Nuki koreo kita. Oh iya siap. Oke, siap. boleh, Kita boleh, punya boleh. dancer baru sekarang. Oh, oke, boleh. Buat teman-teman radio kalau nanti nonton video klipnya ngelihat Nuki beda banget. Dia tidak membuka mulutnya sama sekali di video klip. Tapi udah rilis. Udah. Oh, udah Bagus saya banget ya. video klipnya. Kalau mau nonton video klipnya di mana nih? Di YouTube channel Pop Art. Oke, langsung dicek aja itu ya Yes. Semaranala ya. Benar. Ntar kita baca-bacain sedikit kali yang dari Instagram nih. Oh, mau sekarang mau dikit Boleh aja. sekarang kali ya? Bahas, boleh. Sebelum Nih, kita nih. closing. Sebentar. Oh banyak nih mas. Oh ya. Oh ini nih dari susah ya Suhardi. Oh, Suwardi. Hiasan tuh. Soeharto. Wow. Itu Ayam. ayam itu Suhardi itu ya. Mulutnya tipe. Oh, ayam Suhardi. Ayam. Produser kita juga tipe tuh yang gendut itu tuh ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gemoy. Oh iya. Salah mas. Oh, iya. Dibacain mas, boleh mas? Ini udah dijawab sih sebenarnya. Kan lagunya dari kisah pribadi nggak sih katanya? Gak tahu Dewan. Gua enggak, Nuki, Enggak. Dewanda berarti. Dewanda lagi, ya kan? Kata aku, Ada lagi mas? Nih dari Kayla Free. Oke. Alasan kenapa pilih judul lagunya itu? Semaranala. Biar ditanya. Betul. Oh, iya nih. itu dia. Biar ditanya. Tadi kan kasih tahu artinya ya. Iya, betul. Terus ada nih https.adila. Wah, Ada second kesulitan gak nih dalam proses pembuatan lagu? Banyak. Banyak banget. Bertemu Misalnya. kedua orang ini Sikat Wan. Pasti bercanda terus ya. capek kadang-kadang. Karena mungkin kita menyatukan dua generasi gitu loh. Kayak Dua generasi. aku Gen Z banget, mereka millennials TVRI yang banget. ini Saya kan Koko alpha, saya kan gen alpha ya. Alpha core. Kita kan Gen Halilintar ya. Yang ini Koko Melon. Kadang-kadang kayak menyesuaikannya lumayan. Kok gini ya? Kok gitu ya gitu. Cuman kayak mungkin aku lebih mungkin maksudnya kayak gini gitu. Oh mungkin maksud kakak-kakak ini gini gitu. Emang iya Bang? Tapi Dewanda kerja keras banget. Buat teman-teman Gen Z. Contoh nih, pekerja keras. Galau Tumben tetap banget. semangat kerja Galau. gitu. Z-nya tuh artinya pekerja keras. Oh, ada tuh ya. Gen Z itu Z-nya pekerja keras. Bekerja keras. Salah satu contohnya nih. Tuh, milenial M-nya apa Nuk? Depresi. Depresi. Astagfirullah. Kok Bercanda aja. Tadi nyambung ya. Ada lagi mas? Banyak mas. Satu lagi terakhir Satu deh. lagi ya. Terakhir. Mana ya? Belum kita tutup pembicaraan kita pada sore hari ini. Teman Tangerang, thank you banget lu yang udah nanya-nanya. Nih dari Koe Fus. Proses rekamannya gimana sih sampai bisa dapat chemistry sekeren itu? Wah, silakan Mai. Hal itu dengerin lo berarti ya. Dengerin berarti ya. Undang manggung kali. itu dia. Puji-puji undang manggung kali. Iya dong. Iya udah manggung dong.
Mas Nuki mungkin bisa jawab kali ya. Iya, boleh Mas Nuki. Pertanyaannya, siapa nama presiden? Bukan. Berarti cerdas cermat ya. Muhammad Gaddafi. Bukan Stalin, bukan. Bukan ya. Kesulitan ya. Oh iya, enggak proses rekamannya gimana sih sampai bisa ada chemistry sekeren itu katanya? Pertama gue terpaksa banget muji Eros nih pertama nih. Terpaksa ya? Banget. Terpaksa. Nah. Jadi dari single-singlenya Eros gue udah hafal suaranya dia kayak apa. Terus kayaknya cocok. Terus habis itu karena kalau duet cewek cowok pasti harus ketemu titik tengahnya tuh. Antara cewek yang turun atau cowok yang naik suaranya kan. Nah ternyata di sini memang secara feel dan suara orang kebanyakan di tim pilihnya yang lebih tinggi. Oh. Terpaksa Eros nyanyi one key higher. Oke. Yang mana itu dia belum pernah coba sebelumnya. Cuman pas gue denger, ini gue belum pernah ngomong di mana Pak. Oh, eksklusif ya. Eksklusif ya. Oke. Termasuk ke lo juga Ros. Beneran. Oke. Dia ada pas satu nada lebih tinggi, ada Erosnya, ada melengkingnya, ada seraknya, ada Faris RM-nya. Tetangga gue tuh Faris RM. Oh iya. Fix tetangga gue dulu Om Faris, the best. DNA-nya nyampe cuy. Di situ. Terus habis gitu Eros begitu nyoba agak kewalahan. Tapi gue malah itu keren banget terus. Lo bisa serius Nuk gas. Udah akhirnya di lock di keys itu. Terus dicium jidat gue. Lu bisa kok. Tapi pas dia bobo. Pasti ya bobo. Good night. Kau bisa kok. Wah kaget gue ya Allah Nuki ngapain sih lu? Langsung Enggak orang manggil gue abang. 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 Agak menyeramkan Canda ya ya. di sini. Canda ya. Canda ya teman-teman ya. Menyenangkan sekali ya. Lagi puasa. Lagi puasa. Kalau nggak puasa? Komedi terus. Oke teman-teman, ada yang lagi mau ditambahin sebelum kita tutup pembicaraan kita pada sore hari ini? Jangan lupa dengerin Asmara Nala. Oke, jangan lupa dengerin. Iya, di semua Dimana? digital streaming platform. Udah Terus ada jangan lagunya di lupa sini. juga nonton music videonya kan. Ih bener banget. Banyak kan kita promonya. Dan yang terpenting, undang kami manggung. Iya dong, undang dong. Kalau mau undang-undang lewat mana nih? Lewat Dewanda aja. Saya Pintu aja lah ya. manajernya. Satu pintu aja lah ya. Satu pintu. Mas Abi tuh. Ya, Halo, Bapak yang Abi. belakang itu. Pada nggak Ke bisa. bapak saya. Nah, langsung aja lu undang tuh ya. Dan sekali lagi gue pengen ucapin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol. Oke, thank you juga men ya. Ya, thank you juga. Kita pulang ya abis ini ya. Iya, abis ini pulang. Oke. Buka puasa abis ini kan. Terima kasih Tangerang. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.